Bab 2351 setengah dari jenis yang sama. Saya tidak percaya. Lin Batian menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa menahannya. Memang hanya ada periode pemurnian Qi. Fang Yu berkata, hanya saja periode pemurnian Qi lebih dari 50.000. 5? Lebih dari 50.000. Lin Batian mengira dia salah mendengar nomor itu, matanya membelalak. Ya, kata Fang Yu, jangan terlalu terkejut, ini hanya angka, tidak ada kemajuan berarti. Kalau begitu kamu salah besar. Yang disebut perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Karena periode pemurnian Qi kamu dapat terus menumpuk, itu berarti cepat atau lambat akan menyebabkan perubahan besar. Atau, perubahan akan selalu ada, tapi ternyata tidak. Jelas sekali, kamu tidak menyadarinya. Tentu saja masuk akal bagimu untuk mengatakan itu, tapi aku masih ingin menerobos periode pemurnian Qi, kata Fang Yu. Faktanya, tidak ada yang buruk tentang periode pemurnian Qi. Ini benar-benar bukan suatu kenyamanan. Lin Batian berkata, pikirkanlah. Setelah orang kaya mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, dia mampu membeli apapun yang dia inginkan, ingin membeli. Ketika tidak membeli apapun yang membuatnya merasa puas, apa yang akan dia lakukan? Saat ini, dia akan mengenakan pakaian dan sepatu sederhana seharga puluhan dolar untuk menunjukkan keunikannya, namun untuk menonjolkan kekayaannya. Kamu berada dalam situasi ini sekarang, betapa sombong dan sombongnya menekan yang abadi dengan alam periode pemurnian. Kamu sangat masuk akal, tapi aku masih ingin menerobos masa pemurnian Qi, kata Fang Yu. Lupakan saja, jangan bahas masalah ini. Lin Batian segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, bukankah kamu pernah bertanya padaku sebelumnya, di area manakah tempat ini? Fang Yu mengangguk. Danau besar ini, disebut Danau Mati, juga merupakan tempat penyimpanan kekuatan sihir gelap. Lin Batian berkata sambil melihat ke danau di depan, dan berkata, sejauh yang kamu bisa lihat, apa yang bisa kamu lihat, sepertinya air danau, sebenarnya, adalah energi sihir gelap berintensitas tinggi. Sihir hitam. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Danau ini terlihat tenang dan tenang, seperti genangan air yang tergenang. Tapi di bawahnya Anda tidak bisa melihat, ada makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya, betapa besar dan menakutkannya. Lin Batian berkata lagi, karena danau ini penuh dengan kegelapan. Energi Fa, yang hidup di tempat seperti ini, dapat membiarkan sejumlah besar makhluk gelap, dan mereka semua sangat kuat. Inilah mengapa saya memilih untuk membangun lingkaran latihan di sini. Sekarang saya berbaring di sini dan tidur setiap hari, kultivasi saya telah meningkat pesat. Apakah kamu ingin mencobanya? Lin Batian mengalihkan topik pembicaraan kembali ke tempat tidurnya, dan berkata dengan penuh kemenangan, jika Anda ingin mencetak gol, saya harus menjadi penemuan terhebat. Pikirkanlah, berbaring dan berlatih, itu juga dibuat untuk membiarkan makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam hati dari, mengapa makhluk gelap ini tidak menyerangmu? Fang Yu bertanya, pertanyaan bagus. Lin Batian menoleh dan berkata, tetapi jawabannya sebenarnya sangat sederhana, karena saya telah dianggap setengah dari jenis yang sama oleh mereka. Setengah dari jenis yang sama. Mata Fang Yu berkedip, separuhnya karena rasa cemburu. Sudah kubilang sebelumnya bahwa ketika aku pertama kali tiba di sini, aku bertarung dengan makhluk gelap setiap hari, dan aku selalu menjadi pemenang. Separuh lainnya karena aku memiliki beberapa makhluk gelap. Fitur, jawab Lin Batian. Fitur apa? Fang Yu mengerutkan kening. Entah juga, mungkin karena energi sihir gelap yang sudah lama diserap, dan tubuhnya sudah memiliki aura makhluk gelap tertentu, kan? Kata Lin Batian. Itu saja. Ngomong-ngomong, aku baru saja memberitahumu bahwa beberapa Raja Surgawi dari Liga Superliga Kaisan juga akan memasuki tempat ini dari waktu ke waktu. Mereka juga mengatakan bahwa bisa masuk ke sini adalah hadiah dari Tuan mereka, Dewa. Anda selalu ada di sana. Pernahkah Anda menghubungi Raja Surgawi di sini? Fang Yu bertanya. Tianjun, memang benar para biksu akan memasuki kita dari waktu ke waktu, tapi umumnya mereka akan ditelan oleh makhluk gelap dengan cepat. Jika mereka kebetulan berada di dekatku, mereka akan dikirim kepadaku, tapi pada akhirnya mereka akan menjadi ditelan oleh makhluk gelap. Apa yang kamu katakan Tianjun, jika kamu benar-benar sering mengunjungi tanah tanda kematian, maka mungkin daerah yang mereka tuju jauh dariku, kalau tidak, aku tidak mungkin cuek. Jawab Lin Batian. Itu artinya kamu tidak memahami Raja Surgawi itu.
Fang Yu bertanya, "Yah, tidak, tetapi jika Anda ingin mencari informasi yang relevan, saya dapat membantu Anda menanyakannya," kata Lin Batian. Fang Yu berpikir sejenak, melirik 8 yuan di tanah, dan menggelengkan kepalanya, "Masalah ini tidak terburu-buru, saya harus pergi dari sini dulu." Dia dan Bayuan secara paksa dikirim ke tanah pertanda kematian, yang jelas-jelas dilakukan oleh orang-orang super. Dan setelah dia dan Bayuan menghilang, apa yang akan dilakukan kebanyakan orang super? Tentu saja, ini untuk melancarkan serangan umum terhadap departemen terbesar ketiga. Dalam hal ini, Fang Yu tidak bisa tinggal di tanah pertanda kematian terlalu lama. Kalau tidak, nasib paling sial ketiga. Saat ini, Anda masih harus keluar dari sini dulu, keluar dan singkirkan bagian supernya. Oh, kamu ingin keluar, mudah saja. Lin Batian menepuk dadanya dan berkata, "Kebetulan aku sudah lama tidak keluar. Aku akan pergi bersamamu kali ini. Apakah kamu juga berkencan denganmu? Melakukan ini, tidakkah itu mempengaruhimu?" Fang Yu mengerutkan kening. "Tidak apa-apa, ini hanya batas waktu. Tidak apa-apa untuk pergi sebentar." Lin Batian berkata dengan acuh tak acuh, "Dan jika saya tidak mengirim Anda keluar secara pribadi, tidak mudah bagi Anda untuk pergi dari sini. Ada banyak pengalaman yang tidak perlu masalah." Fang Yu memandang Lin Batian, mengangguk, dan berkata, "Oke, lalu keluar. Sebelum ini, apakah kamu benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana menaraku dibangun? Batu suci di bawah adalah harta langka. Kamu paling tertarik dengan hal-hal ini sebelumnya." Lin Batian berkedip dan berkata, "Lain kali kamu kembali dan belajar perlahan, mari kita selesaikan hal-hal penting dulu," kata Fang Yu. "Oke, aku akan menjelaskannya padamu lain kali." Lin Batian mengangguk. Setelah itu, Fang Yu menamparkan 8 yuan yang tidak sadarkan diri untuk membangunkan. Lalu, saya menjelaskan beberapa situasi dasar kepadanya. Segera, Fang Yu dan Bayuan mengikuti Lin Batian dan segera meninggalkan area Danau Mati. Meskipun ada banyak cara untuk meninggalkan tanah pertanda kematian, tapi jalan rahasia yang kubawa untukmu sekarang pastilah yang paling nyaman dan tercepat, yang bisa menyelamatkan banyak masalah. Lin Batian berkata pada Fang Yu di sampingnya, "Ini adalah jalan rahasia yang saya buka bertahun-tahun yang lalu. Satu-satunya penghalang, telah saya selesaikan sejak lama. Sekarang jalan ini benar-benar tidak diblokir. Namun, ketika kamu melewati lorong itu nanti, kamu harus menahan nafas, menyembunyikan nafas, dan tidak membuat suara apapun." "Oke," Fang Yu menjawab sambil melirik Bayuan. Ketika Bayuan mendengar kata-kata ini, dia segera mengembunkan nafas tubuhnya dan menahan nafasnya. Dialah orang yang paling ingin lepas dari tanah kematian. Di mana dia tidak patuh sekarang, selama dia bisa melarikan diri dari sini, dia rela membiarkannya menelan kotoran. Desir-desir, Fang Yu dan rombongannya terbang ke depan dengan cepat. Akhir bab ini, daftar bookmark bab sebelumnya. Tip bab berikutnya, tekan tombol spasi untuk kembali ke daftar. Tekan tombol kiri keyboard untuk kembali ke bab sebelumnya. Tekan tombol kanan keyboard untuk masuk ke bab berikutnya. Bab salah. Klik di sini untuk melaporkan. Matikan font latar belakang persegi Yaheping dan ukuran font garis lainnya plus. Periode pemurnian Qi terkuat dalam sejarah juga dikenal sebagai 5000 tahun pemurnian Qi minus 2351. Bab 2351 setengah dari jenis yang sama. Tanggal 18 Februari tahun 2021 penulis, Li Daoran. Bab 2351 setengah dari jenis yang sama. Saya tidak percaya. Lin Batian menggelengkan kepalanya. "Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa menahannya, memang hanya ada periode pemurnian Qi." Fang Yu berkata, "Hanya saja periode pemurnian Qi lebih dari 50.000. Lebih dari 50.000. Lin Batian mengira dia salah mendengar nomor itu, matanya membelalak. "Ya," kata Fang Yu, "jangan terlalu terkejut, ini hanya angka, tidak ada kemajuan berarti. Kalau begitu kamu salah besar. Yang disebut perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Karena periode pemurnian Qi kamu dapat terus menumpuk, itu berarti cepat atau lambat akan menyebabkan perubahan besar. Atau, perubahan akan selalu ada, tapi ternyata tidak. Jelas sekali, kamu tidak menyadarinya. Tentu saja masuk akal bagimu untuk mengatakan itu, tapi aku masih ingin menerobos periode pemurnian Qi," kata Fang Yu. "Faktanya,
tidak ada yang buruk tentang periode pemurnian Qi. Ini benar-benar bukan suatu kenyamanan. Lin Batian berkata, pikirkanlah. Setelah orang kaya mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, dia mampu membeli apapun yang dia inginkan, ingin membeli. Ketika tidak membeli apapun yang membuatnya merasa puas, apa yang akan dia lakukan? Saat ini, dia akan mengenakan pakaian dan sepatu sederhana seharga puluhan dolar untuk menunjukkan keunikannya, namun untuk menonjolkan kekayaannya. Kamu berada dalam situasi ini sekarang, betapa sombong dan sombongnya menekan yang abadi dengan alam periode pemurnian. Kamu sangat masuk akal, tapi aku masih ingin menerobos masa pemurnian Qi, kata Fang Yu. Lupakan saja, jangan bahas masalah ini. Lin Batian segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, bukankah kamu pernah bertanya padaku sebelumnya, di area manakah tempat ini? Fang Yu mengangguk. Danau besar ini, disebut Danau Mati, juga merupakan tempat penyimpanan kekuatan sihir gelap. Lin Batian berkata sambil melihat ke danau di depan, dan berkata, sejauh yang kamu bisa lihat, apa yang bisa kamu lihat, sepertinya air danau, sebenarnya, adalah energi sihir gelap berintensitas tinggi. Sihir hitam. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Danau ini terlihat tenang dan tenang, seperti genangan air yang tergenang. Tapi di bawahnya Anda tidak bisa melihat, ada makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya, betapa besar dan menakutkannya. Lin Batian berkata lagi, karena danau ini penuh dengan kegelapan. Energi Fa, yang hidup di tempat seperti ini, dapat membiarkan sejumlah besar makhluk gelap, dan mereka semua sangat kuat. Inilah mengapa saya memilih untuk membangun lingkaran latihan di sini. Sekarang saya berbaring di sini dan tidur setiap hari, kultivasi saya meningkat pesat. Apakah Anda ingin mencobanya? Lin Batian mengalihkan topik pembicaraan kembali ke tempat tidurnya, dan berkata dengan penuh kemenangan, jika Anda ingin mencetak gol, saya harus menjadi penemuan terhebat. Pikirkanlah, berbaring dan berlatih, itu juga dibuat untuk membiarkan makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam hati, mengapa makhluk gelap ini tidak menyerangmu? Fang Yu bertanya, pertanyaan bagus. Lin Batian menoleh dan berkata, tetapi jawabannya sebenarnya sangat sederhana, karena saya telah dianggap sebagai setengah dari jenis yang sama oleh mereka. Setengah dari jenis yang sama. Mata Fang Yu berkedip, separuhnya karena rasa cemburu. Sudah kubilang sebelumnya bahwa ketika aku pertama kali tiba di sini, aku bertarung dengan makhluk gelap setiap hari, dan aku selalu menjadi pemenang. Separuh lainnya karena aku memiliki beberapa makhluk gelap. Fitur, jawab Lin Batian. Fitur apa? Fang Yu mengerutkan kening. Entah juga, mungkin karena energi sihir gelap yang sudah lama diserap, dan tubuhnya sudah memiliki aura makhluk gelap tertentu, kan? Kata Lin Batian, itu saja. Ngomong-ngomong, aku baru saja memberitahumu bahwa beberapa Raja Surgawi dari Liga Superliga Kaisan juga akan memasuki tempat ini dari waktu ke waktu. Mereka juga mengatakan bahwa bisa masuk ke sini adalah hadiah dari Tuan mereka, Dewa. Anda selalu ada di sana. Pernahkah Anda menghubungi Raja Surgawi di sini? Fang Yu bertanya, Tianjun, memang benar para biksu akan memasuki kita dari waktu ke waktu, tapi umumnya mereka akan ditelan oleh makhluk gelap dengan cepat. Jika mereka kebetulan berada di dekatku, mereka akan dikirim kepadaku, tapi pada akhirnya mereka akan menjadi ditelan oleh makhluk gelap. Apa yang kamu katakan Tianjun, jika kamu benar-benar sering mengunjungi tanah tanda kematian, maka mungkin daerah yang mereka tuju jauh dariku, kalau tidak, aku tidak mungkin cuek. Jawab Lin Batian. Itu artinya kamu tidak memahami Raja Surgawi itu. Fang Yu bertanya, ya, tidak, tetapi jika Anda ingin mencari informasi yang relevan, saya dapat membantu Anda menanyakannya, kata Lin Batian. Fang Yu berpikir sejenak, melirik 8 yuan di tanah, dan menggelengkan kepalanya, masalah ini tidak terburu-buru, saya harus pergi dari sini dulu. Dia dan Bayuan secara paksa dikirim ke tanah pertanda kematian, yang jelas-jelas dilakukan oleh orang-orang super. Dan setelah dia dan Bayuan menghilang, apa yang akan dilakukan kebanyakan orang super? Tentu saja, ini untuk melancarkan serangan umum terhadap departemen terbesar ketiga. Dalam hal ini, Fang Yu tidak bisa tinggal di tanah pertanda kematian terlalu lama. Kalau tidak, nasib paling sial ketiga. Saat ini, Anda masih harus keluar dari sini dulu, keluar dan singkirkan bagian supernya. Oh, kamu ingin keluar, mudah saja. Lin Batian menepuk dadanya dan berkata, kebetulan aku sudah lama tidak keluar. Aku akan pergi bersamamu kali ini.
Apakah kamu juga berkencan denganmu? Melakukan ini, tidakkah itu mempengaruhimu? Fang Yu mengerutkan kening. Tidak apa-apa, ini hanya batas waktu. Tidak apa-apa untuk pergi sebentar. Lin Batian berkata dengan acuh tak acuh, dan jika saya tidak mengirim Anda keluar secara pribadi, tidak mudah bagi Anda untuk pergi dari sini. Ada banyak masalah yang tidak perlu. Fang Yu memandang Lin Batian, mengangguk, dan berkata, "Oke, lalu keluar." Sebelum ini, apakah Anda benar-benar ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana menara saya dibangun? Batu suci di bawah ini adalah harta karun langka. Kamu sangat tertarik dengan hal-hal ini sebelumnya. Lin Batian berkedip dan berkata, "Lain kali kamu kembali dan belajar perlahan, mari kita selesaikan hal-hal penting dulu," kata Fang Yu. "Oke, aku akan menjelaskannya kepadamu lain kali." Lin Batian mengangguk. Setelah itu, Fang Yu menamparkan 8 yuan yang tidak sadarkan diri untuk membangunkan. Lalu, saya menjelaskan beberapa situasi dasar kepadanya. Segera, Fang Yu dan Bai Yuan mengikuti Lin Batian dan segera meninggalkan area Danau Mati. Meskipun ada banyak cara untuk meninggalkan tanah pertanda kematian, tapi jalan rahasia yang kubawa untukmu sekarang pastilah yang paling nyaman dan tercepat, yang bisa menyelamatkan banyak masalah. Lin Batian berkata pada Fang Yu di sampingnya, "Ini adalah jalan rahasia yang saya buka bertahun-tahun yang lalu. Satu-satunya penghalang, telah saya selesaikan sejak lama. Sekarang jalan ini benar-benar tidak diblokir. Namun, ketika kamu melewati lorong itu nanti, kamu harus menahan nafas, menyembunyikan nafas, dan tidak membuat suara apapun." "Oke," Fang Yu menjawab sambil melirik Bai Yuan. Ketika Bai Yuan mendengar kata-kata ini, dia segera mengembunkan nafas tubuhnya dan menahan nafasnya. Dialah orang yang paling ingin lepas dari tanah kematian. Di mana dia tidak patuh sekarang. Selama dia bisa melarikan diri dari sini, dia rela membiarkannya menelan kotoran. Desir-desir, Fang Yu dan rombongannya terbang ke depan dengan cepat. Bab 2352 adegan kekacauan. Setelah meninggalkan Danau Mati, ada dataran besar lainnya. Tidak ada suara di dataran, ada keheningan yang mematikan. Ciri terbesar dari negeri pertanda kematian adalah ketenangan, tapi kamu pasti tidak bisa memikirkan berapa banyak keberadaan mengerikan yang ada di balik keheningan. Lin Batian berkata, "Misalnya, dataran yang kita lewati sekarang, saya beri nama Medan Kematian. Setiap bagian tanah yang Anda lihat sebenarnya terdiri dari makhluk gelap, tetapi dalam keadaan tidur nyenyak, bukan terbangun." Fang Yu sebenarnya telah mengetahui situasi yang dikatakan Lin Batian. Kelihatannya seperti pohon, tapi nyatanya ia adalah makhluk gelap, dan ia akan menggunakan segala macam metode pembunuhan yang kejam. Jalur pegunungan juga menyembunyikan niat membunuh, seperti saluran pencernaan makhluk tertentu. Ini memang ciri tanah kematian. Ada tanda-tanda kematian yang tersembunyi di mana-mana. Nama negeri pertanda memang tepat sekali. Setelah melewati dataran, Lin Batian melambat. Pada saat ini, sebuah gunung yang sangat tiba-tiba muncul di depannya. Dibandingkan dengan kawasan pegunungan yang dilewati Fang Yu, ketinggian gunung ini cukup tinggi, bahkan puncaknya tidak terlihat. "Lao Fang, inilah gunung yang memungkinkan kita meninggalkan tanah kematian." Lin Batian menggunakan pengetahuan ilahi untuk mentransmisikan Fang Yu. "Selanjutnya, sejak Anda memasuki gunung ini, jangan bicara, bahkan sampaikan pengetahuan ilahi. Jangan berperilaku seperti suara, terus ikuti saya." Fang Yu mengangguk. Lin Batian melihat 8 yuan di belakang dan memperingatkan, "Kepiting berkaki lunak. Ingat, jangan mempermasalahkan apa yang Anda lihat setelah masuk. Jangan salahkan saya karena tidak menyelamatkan Anda. Ditelan di tempat ini, para dewa, yaitu, aku dan Lao Fang tidak bisa menyelamatkanmu." Bai Yuan kaget, wajahnya pucat. Kemudian, Lin Batian terbang menuju kaki gunung. Fang Yu dan Bai Yuan mengikuti dari belakang. Mereka bertiga datang ke kaki gunung bersama-sama dan menemukan lubang di sini. Lin Batian masuk dari pintu masuk gua. Fang Yu dan Bai Yuan mengikuti dari belakang. Setelah memasuki pintu masuk gua, cahayanya menjadi sangat redup, hampir sampai dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Tapi Lin Batian jelas sangat akrab dengan bagian dalam, berbelok ke timur dan barat, dan kemudian menemukan jalan ke atas, sangat cepat. Sepanjang jalan, Bai Yuan melihat ke depan, hanya menatap punggung Lin Batian, tidak berani melihat terlalu banyak. Kalau tidak, dia benar-benar takut dia akan takut dan berteriak keras-keras.
Desir-desir, mereka bertiga bergerak maju menuju saluran udara atas. Setelah ngebut beberapa saat, ledakan, terdengar suara keras dari atas. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia menatap ke langit. Saya melihat pohon palem raksasa tepat di atas langit, menghalangi jalan. Mereka, namun saat ini, Lin Batian terlihat tenang. Kemudian, dia mengucapkan serangkaian bahasa aneh yang tidak dia mengerti. Setelah mengatakan ini, telapak tangan raksasa itu masih belum pergi. Wajah Lin Batian tiba-tiba menjadi dingin, lalu dia mengucapkan beberapa patah kata dengan suara dingin dan kasar. Setelah kata-kata ini, telapak tangan raksasa itu masih berhenti di depan. Mata Lin Batian menjadi lebih dingin. Namun setelah beberapa saat, telapak tangan raksasa itu perlahan menjauh. Lin Batian menoleh dan mengedipkan mata pada Fang Yu. Wow, ketiganya terus berlari ke atas. Desir-desir, cahaya terang perlahan muncul di depan. Saat mereka terus terbang menuju langit, cahayanya semakin membesar hingga memenuhi seluruh bidang penglihatan. Memanggil, saat melewati cahaya terang, nafas dan tekanan di sekitarnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan hanya tubuh yang menjadi lebih ringan. Kemudian, penglihatannya pulih kembali. Di depan saya ada tanah berkerikil yang tidak beraturan. Fang Yu melihat ke bawah, sebuah lubang besar tanpa dasar. Jelasnya, jika Anda melompat dari sini, Anda akan kembali ke pertanda tanah kematian. Ini adalah bintang kecil di tepi utara alam Suyuan. Lin Batian berkata, saya benar, meninggalkan tanah tanda kematian itu cukup mudah. Fang Yu mengangguk dan melihat sekeliling. Di belakangnya, 8 Yuan tidak bisa tetap tenang. Dia sangat gembira dan matanya merah. Sebenarnya, benar-benar lolos dari negeri pertanda. Tempat hantu itu, berapa banyak makhluk kuat yang telah terperangkap sampai mati. Namun dia benar-benar dibiarkan hidup, dan prosesnya belum menemui banyak kesulitan. Ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan pada orang yang baru saja memblokir jalan? Fang Yu bertanya, ia tetap menemukanmu dan tidak ingin melepaskanmu. Lin Batian berkata dengan enteng, kalau begitu aku lepaskan dan lepaskan, tapi pada akhirnya tetap tenang. Kata-kata kejam macam apa? Fang Yu bertanya. Tidak ada, yaitu, kata-kata kejam biasa, membakar sarangnya, kata Lin Batian dengan santai. Fang Yu tidak menyelidikinya, tetapi memanggil Bei. Bibi, ingat tempat ini, lalu, bawa kami kembali ke departemen terbesar ketiga, kata Fang Yu. Wow, Bei menggonggong 2 kali, matanya bersinar. Bas, tanda cincin muncul di udara. Lin Batian menatap Bei dengan mata terbuka lebar, wajahnya kaget. Lao Fang, anjing putih kecil ini, apakah hewan peliharaan rohanimu? Lin Batian bertanya, yah, itu sangat kuat. Tanpa bimbingannya, aku tidak dapat menemukanmu. Fang Yu berkata, aku akan memberitahumu secara spesifik. Sekarang, ayo kembali. Setelah berbicara, Fang Yu bergegas ke tanda ring terlebih dahulu. Memanggil, dalam sekejap, Fang Yu menghilang di tanda cincin, dan napasnya juga menghilang. 8 Yuan mengikuti dari belakang. Tapi Lin Batian berdiri di tempat, memandangi anjing putih kecil di langit, dan melirik ke lubang hitam di bawah. Matanya sedikit berkedip, lalu dia bergegas menuju tanda cincin. Wow, ketika Bei juga melewati tanda cincin itu, tanda itu menghilang di udara. Keheningan di sekitar dipulihkan. Mengapa Bei membimbing Fang Yu untuk menemukan Lin Batian? Fang Yu sendiri tidak mengerti. Mungkin melalui semacam nafas, mungkin Suan Ranqi. Keberadaan Bei sangat misterius, dan Fang Yu tidak membahas masalah ini secara mendetail. Setelah melewati tanda cincin, ia kembali ke lapisan inti departemen terbesar ketiga. Boom, boom, boom. Pada saat ini, terdengar suara yang memekakkan telinga di sekelilingnya. Dengan gelombang suara yang konstan, berbagai kekuatan dan tekanan spiritual meledak. Fang Yu melihat ke langit dan melihat sejumlah besar platform roda gila turun tinggi di langit. Dan ada sejumlah besar roda gila yang terbang dari bawah ke atas dengan arah yang berlawanan. Dan pada platform roda gila yang turun dari ketinggian, ledakan energi sihir, selain meledak ke berbagai area di kam terbesar ketiga, lebih banyak lagi yang meledak ke arah platform roda gila yang menjulang ke langit. Ah, hindari, Tuan Duoze mendapat perintah, dan tidak satupun dari mereka bisa dilepaskan. Mereka membunuh semua pembudidaya kelompok ketiga. Mereka semua melakukan kejahatan besar berupa pemberontakan. Jangan biarkan mereka lari.
Diiringi semburan suara keras, berbagai jeritan, seruan, dan teriakan pun terdengar. Seluruh departemen ketiga berada dalam keadaan kacau balau. Fang Yu memandang ke langit dan sedikit menyipitkan mata. Lebih cepat dari yang dia kira, sebagian besar biksu telah terbunuh. Namun, dia kembali tepat waktu. Ledakan, energi sihir lainnya meledak dan jatuh tepat di samping tiga orang Fang Yu, menghancurkan aula di sebelahnya hingga berkeping-keping. Lao Fang, kamu begitu bersemangat saat muncul. Lin Batian berkata dengan ekspresi gembira, tapi aku paling menyukai pemandangan seperti ini. Bab 2353 Segel Dewa Tyrant. Boom, 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 terjadi ledakan terus-menerus, asap dan debu di mana-mana. Camp ketiga berantakan, tidak ada kultivator yang ingin menantang sama sekali. Sebagian besar pembudidaya berebut merebut platform roda gila dan kemudian dengan cepat melarikan diri. Namun, meskipun Anda duduk di platform roda gila dan naik ke ketinggian, Anda tetap akan diserang oleh biksu super yang datang. Platform roda gila demi kapal dibom di langit, berteriak satu demi satu. 8 Yuan di belakang wajah Fang Yu pucat saat ini, dan dahinya berkeringat. Dia baru saja melarikan diri dari tempat hantu di negeri pertanda kematian, berpikir bahwa dia akan terlahir kembali. Tapi begitu dia kembali ke departemen terbesar ketiga, yang terjadi adalah perang salib penuh dari departemen super. Dari satu tempat yang sangat berbahaya ke tempat lain yang sangat berbahaya. Intinya, tidak banyak perbedaan. Tim super besar ada di sini. Kemungkinan besar Tianjun tertentu akan memimpin. Kita, 8 Yuan melihat sekeliling dan melihat lingkungan sekitar. Wajahnya semakin jelek, dan jantungnya berdebar kencang. Tidak ada kekuatan bertarung. Seluruh bagian besar ketiga tersebar seluruhnya. Dan di antara mereka ada lebih dari 2 juta biksu yang kembali secara paksa dari kelompok terbesar kedua. Pada saat ini, bagian dalam sangat kacau, dan bagian luar berada di bawah tekanan yang ekstrim. Seluruh situasi benar-benar runtuh. Bagaimana cara membalikkan keadaan? Kepala 8 Yuan kosong, dan dia tidak bisa memikirkan apapun. Lao Fang, apa yang membuatmu masih linglung? Bukankah kamu melakukan ini? Lin Batian bertanya dengan bingung ketika Fang Yu tidak berkata apa-apa. Fang Yu sedikit mengernyit, dan berkata, bisakah kamu membedakan pihak mana yang menjadi musuh dan pihak mana yang merupakan sekutu? Mendengar ini, Lin Batian mengangkat kepalanya dan berbalik. Stasiun roda gila ada di mana-mana di langit, saling membombardir, terus-menerus meledak. Adapun para biksu, ada yang memakai baju besi hitam, ada yang memakai baju besi merah, dan ada pula yang bahkan tidak memakai baju besi, berkelahi satu sama lain dan berteriak. Dalam adegan ini, sangat sulit membedakan sisi mana. Jika kamu tidak membedakannya, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Selama kita menunjukkan dominasi absolut, kita dapat dengan mudah menyelesaikan pertempuran ini. Lin Batian menggaruk dagunya dan berkata, menurutku juga begitu, jadi, aku mencari pemimpin mereka. Fang Yu berkata dengan ringan. Pada saat ini, kesadaran spiritualnya telah menyebar, mencari segala sesuatu. Di sekelilingnya, seperti yang dikatakan Lin Batian, dalam keadaan seperti itu, satu-satunya cara untuk mengakhiri perang, adalah dengan menunjukkan dominasi absolut. Dan untuk lebih detailnya, lebih baik tangkap pencurinya terlebih dahulu. Perang akan berakhir jika pemimpin dari bagian super besar tim dijatuhkan, dan itu tidaklah sulit. Tapi masalahnya adalah perasaan ilahi Fang Yu telah menyebar jauh, tetapi dia masih tidak dapat menemukan pemimpin di antara mereka. Ada jutaan biksu di seluruh angkasa, dan nafasnya sangat kacau. Ngomong-ngomong, Tianan dan yang lainnya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, mengingat para komandan kelompok terbesar ketiga ini. Kemudian, dia menggunakan kontrak darah untuk menghubungi mereka. Kamu ada di mana? Fang Yu bertanya melalui akta darah. Setelah beberapa saat, saya mendapat tanggapan yang mengejutkan. Tuan Fang, kamu kembali. Tianan merespons dengan penuh semangat. Saya baru saja kembali, sekarang saya perlu tahu bahwa tim super akan keluar kali ini, siapa pemimpin tim? Fang Yu bertanya, itu adalah pemimpin bintang 8 Duo Z, dan pemimpin bintang 7 Cao Yuan. Keduanya memimpin tim. Tianan segera menjawab, mereka memimpin lebih dari 8 juta biksu dan datang untuk memerangi kita. Yang terbesar ketiga para biksu kementerian telah benar-benar pingsan, dan mereka tidak dapat berperang sama sekali. Mereka,
Punya Duoze dan Cao Yuan pernah muncul. Fang Yu menyela kata-kata Tian Nan dan bertanya. Tidak, tidak mereka belum muncul. Tian Nan menjawab, Tuan Duoze adalah anak didik Tianjun Baolei. Konon kekuatannya sudah berada di tengah-tengah bumi abadi. Jika Lord Fang bertemu dengannya, dia harus hati-hati. Penyihir guntur yang dia kuasai menghasilkan dewa surgawi guntur yang cukup kuat. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan perang ini secepat mungkin, kata Fang Yu dengan tenang. Boom, tanda seru petik 2, sudah bergegas ke langit, melipat telapak tangannya, dan mengangkat dadanya. Lao Fang, lihat bagus, ini keahlian unikku, segel Dewa Tyrant. Lin Batian melirik Fang Yu dan tersenyum, dengan cahaya yang sangat menyilaukan di telapak tangannya. Boom, suara itu mengguncang langit, dan nafas yang keras dengan cepat dilepaskan. Bas, di mana Lin Batian berada, cahaya menyilaukan melintas di belakangnya. Saat ini, para penggarap di sekitar yang masih saling bertarung merasakan tekanan spiritual yang tak terbendung datang, engah. Kekuatan macam apa ini? Terdengar seruan dan teriakan di mana-mana. Hampir setiap biksu memuntahkan darah, wajahnya terkejut. Beberapa bahkan tidak bisa berdiri di udara, dan dengan cepat terjatuh ke bawah. Di ketinggian, tubuh Lin Batian memancarkan cahaya, dan segel cahaya ilahi raksasa terkondensasi di seluruh langit. Selama ia adalah seorang beku di bawah langit, ia dapat melihat segel Dharma yang rumit ini ketika ia melihat ke atas. Ia berbentuk berlian dan dipenuhi dengan hukum yang rumit, seperti telapak tangan. Boom boom boom, kekuatan tekanan spiritual mencekik. Pada saat ini, para beku di seluruh dunia merasakan tekanan yang luar biasa, tubuh mereka gemetar, dan jantung mereka berdebar-debar. Nafas ini terlalu kuat. Dalam waktu sesingkat itu, mereka telah menghancurkan semua nafas yang mereka keluarkan. Orang kuat mana yang melakukan tindakan ini? Ini pasti kekuatan super di tahap tengah dan bahkan tahap selanjutnya dari Earth Immortal. Bas, cahaya terang masih berkedip-kedip. Namun seluruh dunia, pada saat ini, berada dalam keheningan yang mematikan. Fang Yu berdiri diam, memandang Lin Batian di langit, tersenyum. Dari segi nafas, kekuatan Lin Batian memang sangat dahsyat. Jelas, itu lebih kuat dari yang dia duga. Kemungkinan besar itu adalah alam negeri dongeng bumi. Tapi tahap awal atau pertengahan dan akhir, apakah satu sumber, dua sumber, atau tiga sumber? Saya tidak bisa memastikannya. Di belakang Fang Yu, 8 Yuan sudah menatapnya. Dia adalah seorang biksu di masa awal Earth Immortal. Tapi biarkan dia melepaskan aura menakutkan seperti itu dalam waktu sesingkat itu, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Bayuan menjilat bibirnya, menatap Fang Yu, lalu ke Lin Batian di langit. Sejujurnya, setelah melihat Lin Batian setelah bangun dari negeri pertanda kematian, dia sangat penasaran siapa pria yang muncul tiba-tiba ini. Bagaimana bisa ia muncul di negeri pertanda? Mengapa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Fang Yu? Dia hanya beberapa saat, bagaimana mungkin Fang Yu bisa bertemu pria sekuat itu dalam waktu sesingkat itu? Masih di tempat hantu di negeri pertanda. Biksu yang bisa keluar dari negeri pertanda, pasti sebanding dengan 8 raja surgawi. Mata 8 Yuan terbuka lebar, dan ada kilatan keterkejutan di matanya. Fang Yu, Lin Batian. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mereka, dia tahu betul di dalam hatinya bab 2354 siapa dia. Salah satu dari dua orang ini membawa mereka keluar, dan mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, mampu mengganggu situasi di alam Void Abyss. Dan sekarang, kedua orang itu tampaknya masih bersama, mereka bergandengan tangan. Kali ini, aliansi Kaisan berada dalam masalah besar. Sungguh merepotkan, jika tidak ditangani dengan baik, malah bisa digulingkan. Memikirkan hal ini, jantung Bayuan berdetak sangat kencang. Ini adalah aliansi gunung terbuka. Salah satu dari 3 aliansi besar, berdiri di alam Suyuan selama bertahun-tahun. Tidak pernah ada kekuatan apapun, dan biksu manapun dapat menggoyahkan posisinya. Tapi sekarang, situasinya tidak tepat. Aliansi Kaisan, sepertinya ada tanda-tanda kehancuran. Apakah dia akan menyaksikan sejarah? Nafas ini terlalu kuat. Apakah Tuan Fang yang bergerak? Di posisi lain dari kam terbesar ketiga, Tianan, Qiu Liang dan Ren Lei juga mengangkat kepala dengan takjub, memandang Seng Wang Fain tinggi di langit. Boom boom boom, anjing laut Prancis di langit perlahan berputar,
mengeluarkan tekanan spiritual yang lebih kuat. Ah! Banyak biksu yang berteriak, tubuh mereka ingin diremukkan, dan rasa sakitnya sangat parah. Saya di sini untuk mengakhiri perang. Pada saat ini, suara yang kuat datang dari langit, seperti kehendak dewa, mencapai telinga setiap biksu. Tidak peduli di kamp mana kamu berada, aku akan berhenti, jika tidak. Untuk mencegahmu terus bertarung, aku akan memilih untuk membunuhmu terlebih dahulu dengan imbalan perdamaian. Langit terus mengeluarkan suara. Semua biksu tidak memiliki darah di wajah mereka, dan ketakutan mereka sangat ekstrim. Mereka tidak tahu siapa suara di langit ini. Mereka hanya tahu bahwa tubuh mereka akan kehilangan dukungannya. Pemadatan roh terlalu kuat. Saat ini, di luar bidang bintang terbesar ketiga, seorang lelaki tua berjubah putih mengerutkan kening pada platform roda gila yang melayang di langit berbintang dan berjalan maju beberapa langkah. Seorang pria berbaju merah mengikutinya dari dekat. Dilihat dari bekas di bahu kirinya, lelaki tua itu memiliki 8 bintang, sedangkan lelaki berbaju merah memiliki 7 bintang. Mereka berdua, secara formal dua pemimpin kelompok besar ketiga diserang secara brutal oleh kelompok super besar. Pemimpin bintang 8 Duoze, pemimpin bintang 7 Cao Yuan. Keduanya menerima perintah langsung dari Tianjun Baolei, dan memimpin pasukan beranggotakan 8 juta orang untuk melawan kelompok pemberontakan terbesar ketiga. Alasan mengapa operasi ini begitu besar, adalah untuk mengumumkan pesan kepada dunia luar. Siapapun yang berani memberontak tidak akan punya tempat untuk mati. Oleh karena itu, tujuan hari ini, adalah menghancurkan seluruh departemen terbesar ketiga. Bahkan manusia dan bintang pun hancur bersama. Kehancuran total, nafas ini, sangat kuat. Duoze mengerutkan kening dan melihat ke depan. Meski berada di luar bidang bintang, namun jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka masih bisa merasakan nafas yang dikeluarkan oleh Lin Batian, dan itu sangat jelas. Kenapa? Bukankah Tianjun sudah memindahkan Fang Yu ke tanah tanda kematian? Bagaimana bisa ada pembangkit tenaga listrik tingkat ini di kelompok terbesar ketiga? Wajah Cao Yuan penuh keterkejutan dan dia berkata. Duoze tampak serius, tidak berbicara, tapi menutup matanya. Bas, saat dia menutup matanya, cahaya biru tiba-tiba muncul di kelopak matanya. Cahaya itu meledak tiba-tiba, dan dua energi magis seperti kilat meledak ke depan. Memanggil, dalam sekejap, energi sihir telah memasuki bidang bintang. Setelah beberapa detik, Duoze tiba-tiba membuka matanya, dan tanda kilat di pupilnya bergetar. Sepertinya, bukan Fang Yu. Duoze berkata dengan kaget, bukan Fang Yu, siapa itu? Ekspresi Cao Yuan juga berubah drastis, dan berkata, kami tidak pernah menerima informasi yang relevan. Duoze terdiam. Tuan Duoze, kita harus melaporkan berita ini ke Tianjun Baolei, kata Cao Yuan. Aku khawatir, sudah terlambat. Duoze melihat ke depan dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Ekspresi Cao Yuan berubah. Dia telah menemukan posisi kita. Duoze berkata perlahan, dan mundur selangkah, siap bertarung. Wajah Cao Yuan berubah dan dia melihat ke depan. Benar saja, ada kekuatan yang mendekat. Entah kenapa, detak jantung Cao Yuan mulai bertambah cepat, bahkan sedikit tersedak. Dia gugup. Perjalanan ini, sesuai ekspektasinya, tidak ada resiko sama sekali. Karena Tianjun telah memindahkan Fang Yu dan Bai Yuan ke pertanda tanah kematian. Jangan pikirkan tempat itu begitu Anda masuk. Dan selama tidak ada Fang Yu yang bertanggung jawab, kekuatan kelompok terbesar ketiga itu seperti kertas, rentan. Pemimpin bintang 3 dan bintang 4 itu tidak ada apa-apanya di hadapannya dan Duoze. Tapi saya tidak menyangka, sekarang situasinya telah mengalami pembalikan besar. Pembangkit tenaga super yang auranya telah melampaui masa-masa awal pribumi muncul di urutan ketiga terbesar. Ini adalah informasi yang belum pernah didapat sebelumnya. Begitu sesuatu selain kecerdasan muncul, itu berarti serangkaian rencana sebelumnya akan berubah. Cao Yuan adalah orang yang sangat memperhatikan perencanaan sebelumnya. Sekarang situasi ini membuatnya merasa sangat bingung. Anda harus memberi tahu Tianjun Storm dan membiarkan Tianjun menanganinya. Cao Yuan mengeluarkan token kristal dan mengaktifkannya. Boom boom boom. Pada saat ini, nafas yang sangat kuat telah datang. Bertempur dalam pertempuran, tapi komandannya bersembunyi di belakang. Bagaimana bisa ada alasan seperti itu? Bukan orang yang datang, tapi nafas. Nafas ini mengeluarkan suara seperti awan gelap. Wajah Duoze dan Cao Yuan berubah,
dan mata mereka waspada. Jangan bersembunyi, masuk dan ngobrol. Ledakan. Begitu pernyataan ini keluar, gaya isap yang kuat menutupi platform roda gila. Swiss. Seluruh roda gila menjadi lepas kendali dalam sekejap, terbawa oleh kekuatan isap yang menakutkan ini, dan dengan cepat terbang menuju bagian terbesar ketiga. Banyak biksu di panggung roda gila, termasuk Duoze dan Cao Yuan, semuanya tampak ketakutan. Ledakan. Duoze mengangkat telapak tangannya dan segera melepaskan aura kultivasi dalam jumlah besar. Kekuatan tahap tengah Earth Immortal meledak. Namun, hembusan nafas tidak dapat mencegah platform roda gila dirobohkan secara paksa. Dalam waktu singkat, platform roda gila telah memasuki ketinggian kam terbesar ketiga. Bas, posisi Lin Batian masih bersinar, melepaskan semburan tekanan spiritual. Wow, roda gila itu ditarik tinggi ke udara. Fang Tua, aku membawakan orang kembali untukmu. Lin Batian berkata pada Fang Yu. Tidak buruk. Fang Yu melompat dan bergegas ke langit. Kamu sangat besar, itu akan terjadi. Kata Lin Batian. Di panggung flywheel, Duoze meraung, napasnya meledak. Ledakan, napasnya dan napas Lin Batian berbenturan, menyebabkan platform roda gila di dalamnya hancur. Boom boom boom. Setelah itu, stasiun roda gila benar-benar menghilang, Duoze, Cao Yuan, dan lebih dari 500 biksu, semuanya terekspos di udara. Mereka semua melihat posisi di udara depan, posisi di mana cahaya bersinar. Wow, pada saat ini, cahaya keemasan lain muncul dalam pandangan mereka dari bawah ke atas. Sosok ini berhenti, melayang di udara. Saat ini, Duoze dan yang lainnya dapat melihat wajahnya dengan jelas. Kemudian, hatiku bergetar, dan wajahku banyak berubah. Itu Fang Yu katalog koleksi halaman buku ditetapkan hari 2355. Bab 2355 masih ada pemahaman diam-diam. Tanggal 19 Februari tahun 2021 penulis, Li Daoran. Bab 2355 pemahaman diam-diam masih ada. Bagaimana mungkin Fang Yu? Kapan Fang Yu kembali? Bukankah Tianjun Feng Lei memindahkannya ke pertanda tanah kematian? Hanya kurang dari setengah hari, mengapa Fang Yu muncul lagi di bagian terbesar ketiga? Mustahil, ini tidak mungkin. Mata Cao Yuan terbuka lebar, dan yang ada hanya luar biasa di matanya. Ketika Bao Lei Tianjun mengubah arah saluran luar angkasa, dia mengikuti dan menyaksikan keseluruhan proses, dan sama sekali tidak ada kesalahan. Dan sosok besar seperti Tianjun, tentu saja tidak mungkin membuat kesalahan tingkat rendah. Fang Yu pasti telah diteleportasi ke tanah kematian. Tapi sekarang, Fang Yu muncul di hadapannya lagi. Apakah itu tiruan, wayang, masih hantu? Otak Cao Yuan kosong, dan pikirannya kacau. Dibandingkan dia, Duoze jauh lebih tenang. Setelah terkejut, dia menatap Fang Yu di depan, hanya niat membunuh yang dingin di matanya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia hanya fokus pada saat ini. Situasi saat ini sangat jelas. Apakah Fang Yu di depannya benar atau tidak, akan ada pertempuran sengit. Wow, saat ini, cahaya di langit perlahan melemah. Segel ajaib cahaya ilahi masih bersinar di langit, dan tekanan spiritual masih kuat. Tapi Lin Batian dengan cepat datang ke sisi Fang Yu. Melihat Lin Batian muncul, ekspresi Duoze dan yang lainnya berubah lagi. Nafas yang keluar dari orang ini, mereka tahu bahwa tekanan spiritual yang kini menyelimuti dunia berasal dari orang ini. Dan orang ini datang ke sisi Fang Yu. Ini menunjukkan, orang ini adalah rekan Fang Yu. Kekuatan Fang Yu sudah sangat menakutkan. Sekarang, ada rekan yang lebih kuat lagi. Duoze, Cao Yuan dan hati para kultivator langsung kehilangan kepercayaan diri mereka. Lao Fang, bagaimana? Pendekatanku baik-baik saja, mudah untuk mengakhiri perang, dan omong-omong, bawalah raja yang ingin kamu tangkap. Lin Batian tersenyum. Fang Yu melirik Lin Batian dan mengangguk, bagus sekali. Apa yang kamu lakukan sekarang? Bunuh mereka, atau pukul mereka dan kunci mereka, memaksa sebagian besar anggota super untuk menyerah. Lin Batian bertanya, cara melakukannya tergantung pada kinerja mereka. Fang Yu tersenyum, menoleh untuk melihat ke arah Duoze dan Cao Yuan. Setelah mencapai pandangan Fang Yu, tubuh Cao Yuan tiba-tiba bergetar. Duoze mengerutkan kening, berhenti, dan berkata dengan suara yang dalam, Fang Yu, kamu benar-benar ingin melawan aliansi. Kaisan, dengan kekuatanmu,
tidak perlu melakukan ini. Jika kamu ingin berteman dengan aliansi Kaisan kami dapat memberi Anda sumber daya yang melimpah. Oh, sepertinya kamu fiktif. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, kalau tidak, bagaimana kamu masih bisa mengucapkan kata-kata lembut seperti itu saat ini? Menghadapi sarkasme tanpa ampun ini, mata Duoze menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, saya hanya ingin menghindari perjuangan dan pengorbanan yang tidak perlu. Jika Anda bersikeras memperlakukan perilaku ini sebagai sikap tunduk, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bisa dipertimbangkan, jadi Anda meminta pemimpin Anda untuk menyerahkan posisi pemimpin dan biarkan saya duduk. Jika saya bosan, saya akan mengembalikannya kepada pemimpin Anda. Fang Yu tertawa, kalau begitu, aku segera berhenti. Mendengar ini, ekspresi biksu lainnya berubah. Dan ekspresi Duoze sangat suram. Pemimpin adalah kekuatan tertinggi di Open Mountain Alliance mereka, di atas, dan tidak ada ruang untuk kata-kata kotor. Kata-kata Fang Yu tidak hanya mempermalukan mereka, tetapi juga mempermalukan aliansi Kaisan dan pemimpin mereka. Sepertinya kamu harus membuat aliansi Kaisan kami abadi bersamamu. Duoze mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Kalau tidak, menurutmu kami sedang mengobrol denganmu dan bertengkar. Saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Duoze. Sangat dekat, hati Duoze tiba-tiba bergetar, dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Lalu, wajahnya berubah drastis. Entah kapan, orang-orang di belakangnya, semuanya menghilang. Tidak ada orang di sekitar. Tahukah kamu bahwa sebenarnya aku tidak ingin berbicara denganmu lebih dari 2 kalimat? Fang Yu berkata sambil tersenyum sinis, alasan kenapa aku mengucapkan 2 kalimat itu adalah untuk membuatmu semakin berada dalam ilusi. Tinggallah sebentar, ilusi. Daze melihat sekeliling dengan kaget dan takjub. Orang tua, jangan lihat lagi, kamu akan pergi. Kali ini, suara bercanda Lin Batian terdengar lagi dari telinga Duoze. Engah, Duoze hendak melepaskan nafas kultivasi, tapi dia merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Bila abu-abu telah menembus perutnya, dan sangat dekat dengan dantiannya. Hanya setengah inci jauhnya akan melukai Sendai dalam dantiannya. Meskipun Sendai sulit untuk terluka langsung oleh kekuatan luar, tapi... Duoze juga ingin melepaskan auranya dengan paksa. Namun saat ini, bilahnya menembus perutnya, mengeluarkan nafas khusus, yang dengan cepat menyebar dari lukanya. Tak lama kemudian, nafas ini pun menyelimuti Sendai miliknya. Hubungan Daze dengan dirinya sendiri, terputus seketika. Dia tidak bisa menggunakan aura lagi. Dia kehilangan kendali atas meridian, energi spiritual, dan tubuh. Bagi siapapun, ini adalah pukulan paling ekstrim. Duoze meraung tak percaya, dan meraung ke langit. Kemudian, tidak peduli bagaimana dia meraung, dia tidak bisa memancarkan sedikit pun aura. Seluruh manusia menjadi sia-sia. Bagaimana bisa? Bagaimana itu bisa terjadi? Fang Yu dan Lin Batian di depannya, bahkan dengan basis budidaya Earth Immortal, dia yakin bisa bertarung. Lagi pula, dia juga orang kuat di tengah bumi yang abadi. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu dan Lin Batian, dia tidak memiliki perlawanan. Bahkan ketika tidak ada yang dilakukan, itu telah dikendalikan. Untuk yang abadi, orang kuat di tengah bumi yang abadi, apa yang memalukan dari kekalahan yang memalukan. Dan sampai saat ini, Duoze tidak mau mengerti kapan dan di mana dia memasuki dunia fantasi Fang Yu. Semuanya sangat alami, dan waktunya sangat singkat. Dengan kemampuan yang begitu tajam, bagaimana mungkin dia tidak menyadari ilusi? Hati Duoze penuh dengan keengganan, kemarahan, dan perlahan berubah menjadi ketakutan dan keraguan. Rasa sakit yang parah di tubuhnya membuatnya merasa tidak bahagia. Adapun Fang Yu dan Lin Batian, mereka muncul di depan Duoze lagi saat ini. Papa, Lin Batian bertepuk tangan dan menyeringai, bertemu di medan perang, apakah kamu masih membicarakannya? Kamu benar-benar menganggap dirimu serius. Fang Yu memandang Duoze dan para biksu di belakangnya yang mengendalikan mereka dengan cara yang sama, sambil tersenyum. Meskipun dia tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, pemahaman diam-diam antara dia dan Lin Batian masih ada. Dulu, di muka bumi, mereka sering menggunakan trik serupa untuk bermain-main dengan lawannya. Trik ini masih berhasil. Pada saat ini, di belakang Duoze, Cao Yuan dan ratusan biksu merintih di tenggorokan, kesakitan. Adapun Duoze, dia sudah putus asa.
Dia memandang Fang Yu dan Lin Batian di depannya, sama takutnya dengan melihat dua roh fierce primordial. Itu membosankan. Lin Batian menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini, terlalu lemah, ini agak lemah, terutama karena tidak punya otak. Fang Yu setuju. Oh, dibandingkan dengan dunia setelah lepas landas, aku masih merindukan saat kita masih menjadi ayam kecil yang lemah ketika kita berada di bumi. Saat itu, kita bertarung dengan orang-orang tua dari sekte itu, yaitu masa muda. Lin Batian berkata dengan emosi. Saat ini, ada keheningan antara langit dan bumi. Banyak biksu telah ditindas, dan kekacauan sebelumnya telah berakhir. Adapun dua komandan kelompok super besar kali ini, Duo Ze dan Cao Yuan sama-sama diambil oleh Fang Yu dan Lin Batian. Perang baru saja berakhir. Pada posisi tertentu di tanah, Tian Nan dan yang lainnya melihat ke posisi di mana Fang Yu berada di udara. Mata mereka terbuka lebar, dan keterkejutan di wajah mereka tidak dapat dihilangkan untuk waktu yang lama. Terutama, terlalu cepat. Semuanya terjadi begitu cepat. Fang Yu menghilang entah kenapa, lalu tiba-tiba kembali ketika masa super datang. Setelah dia kembali, pemandangan yang seolah berada di ambang kepunahan itu langsung terbalik. Semuanya seperti mimpi. Di sisi lain, Bai Yuan juga membuka matanya lebar-lebar dan mulutnya cukup terbuka untuk mengepalkan tangannya. Dia mengharapkan hasil ini, tapi prosesnya, dia tidak menduganya. Murid Tianjun Baolei, penguasa bintang 8, dan pembangkit tenaga listrik super di tahap abadi pertengahan bumi, Duo Ze, di depan Fang Yu dan Lin Batian, dia sangat dikalahkan. Bahkan tidak ada sedikit pun perlawanan. Ini terlalu cepat. Begitulah filosofisnya, pemimpin bintang 8, eksistensi yang tingkatnya lebih tinggi darinya. Pada tingkat keberadaan ini, seluruh Open Mountain Alliance termasuk dalam puncak. Ke atas, ada 8 Raja Surgawi Agung dan pemimpinnya. Dan Fang Yu dan Lin Batian, memecahkan Duo Ze dengan mudah. Dengan cara ini, mereka berdua memang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan 8 Raja Surgawi Agung. Jika 8 penguasa surgawi dapat diselesaikan, hanya ada satu pemimpin yang harus dihadapi. Jantung 8 Yuan berdebar kencang, memikirkan beberapa kemungkinan di masa depan, kedua tangan mengepal, gugup dan bersemangat. Aliansi Kaisan, apakah itu benar-benar akan runtuh? Baru saja jatuh ke tangan Fang Yu dan Lin Batian, dua biksu yang sebelumnya tidak dikenal. Memikirkannya saja membuatku merasa ilusi. Tinggi di langit, Fang Yu memandang Duo Ze, Cao Yuan dan orang lain di depannya, matanya sedikit berkedip. Setelah pertempuran ini, Aliansi Kaisan pasti akan memberikan reaksi yang luar biasa. Bagaimanapun, Fang Yu tidak hanya muncul dari negeri pertanda, tetapi juga menjatuhkan Panglima Besar Bintang 8 Duo Z. Selanjutnya, 8 Raja Surgawi yang agung pasti ada dalam gerakan tersebut. Sejak pertama kali tiba di alam Suyuan, dia telah mendengar nama 8 Raja Surgawi Agung. Di mata para beku biasa, 8 Raja Surgawi Agung seperti dewa reinkarnasi, menyendiri dan tidak dapat dicapai. Sekarang, Fang Yu memiliki spekulasi dasar tentang kekuatan 8 Raja Surgawi Agung. Pemimpin bintang 8 seperti alam Duo Ze berada di tengah bumi abadi. Kemudian untuk keberadaan 8 Raja Surgawi yang agung, alamnya haruslah tahap akhir dari bumi abadi, yaitu 3 sumber bumi abadi yang disebutkan oleh Li Huoyu. Namun, metode bertarung Fang Yu saat ini adalah efisiensi yang utama, dan sulit untuk mengetahui kekuatan spesifik dari wilayah tertentu. Sama seperti Duo Ze di depannya, dia bergabung dengan Lin Batian, dan mengakhiri pertempuran dengan sedikit ilusi. Seperti yang dikatakan Lin Batian, efisiensinya memang tinggi, tapi kurang menarik. Fang Tua, apa yang dilakukan orang-orang ini? Lin Batian memandang Fang Yu dan bertanya. Tawanlah dulu, lalu biarkan para pemimpin membereskan kekacauan ini. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata, seluruh kam ketiga benar-benar berantakan saat ini. Berbagai bangunan di atas tanah diledakkan dan diubah menjadi reruntuhan, serta terdapat banyak lubang, dengan kedalaman dan ukuran yang berbeda-beda. Yang terluka ada di mana-mana, ada yang dari divisi super besar, ada yang dari divisi terbesar ketiga, dan ada yang dari divisi terbesar kedua. Tianan, Qiu Liang, Ren Lei, kalian bertiga datang ke sini. Fang Yu menggunakan ikatan darah untuk mengirimkan suara, dan kemudian melihat 8 Yuan ke arah lain dan berkata, kemarilah juga. Ya, para komandan pulih dan segera terbang.
Setelah menginstruksikan para pemimpin untuk menghadapi permainan akhir, Fang Yu dan Lin Batian kembali ke aula yang tidak rusak, dan mereka duduk berhadapan. Orang-orang ini sepertinya tidak minum teh. Fang Yu mencarinya, tetapi tidak menemukan teko atau tehnya, mengerutkan kening. Kebanyakan punya bigu, teh apa yang kamu minum? Lin Batian bertanya, Lao Fang, kamu belum bigu, kan? Mendengar pertanyaan ini, Fang Yu sedikit terkejut. Ketika dia di bumi, masih ada lebih dari 9.000 tahap pemurnian Qi, dan dia benar-benar tidak memiliki bigu. Perlu makan, minum dan tidur setiap hari. Namun setelah menembus 10.000 level periode pemurnian Qi, rasa lapar, haus, dan lelah sepertinya jarang muncul. Tentu saja, jika Fang Yu diperbolehkan makan, dia tetap mau makan, dan dia bisa memakannya. Namun rasa lapar dan haus tidak banyak muncul. Terutama setelah kenaikan, 2 pesawat berturut-turut. Fang Yu hampir tidak makan apapun. Seharusnya itu bigu, jawab Fang Yu. Sebaiknya, Lin Batian mengangkat alisnya, tetapi tidak membahas topik itu, tetapi berdiri, berjalan menuju Fang Yu, dan bertanya, Lao Fang, di mana anjing putih kecil itu? Coba saya lihat. Bayi. Fang Yu mengangguk, lalu memanggil Bei Bei. Mendengar suaranya, Bei Bei mengeluarkan kepala kecil dari dada Fang Yu dan menatap lurus ke arah Lin Batian di depannya, tanpa mengedipkan matanya dan Lin Batian juga menatap ke arah Bei Bei. Sambil mengerutkan kening, Lao Fang, dari mana kamu mendapatkan anjing putih kecil ini? Nafasnya tidak sederhana. Sebenarnya aku tidak tahu dari mana asalnya, karena dia datang kepadaku atas inisiatif, jawab Fang Yu. Lalu, dia menceritakan pertemuan pertama dengan Bei Bei. Oh, butuh inisiatif untuk berenang ke gerbang Yuhua. Lin Batian bahkan lebih terkejut lagi. Ya, kali ini setelah memasuki negeri pertanda kematian, dia telah menunjukkan jalannya agar aku bisa menemukanmu. Mata Fang Yu juga menunjukkan keraguan, menatap Bei Bei, sedikit mengernyit. Saya juga sangat terkejut, nafas seperti apa yang digunakan untuk membimbing Bei Bei. Medan tempat hantu di tanah kematian sangat rumit. Hidung anjing sangat bagus, kamu harus menerimanya. Kata Lin Batian sambil mencondongkan tubuh ke dekat Bei Bei dan menyipitkan mata. Tapi aku berpikir, anjing putih kecil ini belum pernah melihatku, bagaimana dia tahu? Di mana nafasku? Saya memiliki secerca energi yang sangat besar yang ditinggalkan oleh keinginan Anda. Fang Yu berkata, mungkin saja aku menemukanmu melalui energi misterius. Itu mungkin saja, tapi misteri. Aku bersembunyi di persembunyian. Biasanya, aku sendiri tidak bisa merasakannya. Meskipun hidung anjingnya bagus, hidungnya agak terlalu bagus, kan? Wajah Lin Batian semakin dekat. Wow, pada saat ini, Bei Bei menggonggong ringan dan melambaikan kakinya ke depan, seolah hendak menepuk Lin Batian. Lin Batian bereaksi dengan cepat, dan segera menarik kembali kepalanya. Cukup galak, anjing putih kecil, haruskah kamu menjadi seorang ibu? Lin Batian berkata sambil tersenyum. Busur, Bei Bei menggonggong lebih keras, gigi dan cakarnya tampak tidak senang, jangan terlalu galak, aku dan tuanmu adalah teman baik. Lin Batian berkata sambil tersenyum. Wow, Bei Bei langsung mengenakan pakaian Fang Yu. Lin Batian menggaruk kepalanya, tertawa datar, dan berkata, anjing adalah seekor anjing, yang sangat berbeda dari manusia. Saya sangat menarik bagi penganut Taoisme wanita sehingga saya tidak dapat menunjukkannya pada seekor anjing. Bei Bei benar-benar istimewa, tetapi jika kamu ingin bertanya padaku tentang dia, aku benar-benar tidak bisa menjawab banyak pertanyaan, kata Fang Yu. Anjing yang berkembang biak sendiri seperti ini akan memberi Anda keberuntungan, asalkan dapat membantu Anda, dan tidak perlu menyelesaikan masalah lain. Lin Batian berkata, tapi aku berinisiatif mengirimkannya ke rumahmu dan begitu dekat denganmu. Mungkinkah itu reinkarnasi dari kekasih di kehidupan sebelumnya? Setelah berbicara, Lin Batian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lupakan, jangan bicarakan ini, saya akan menunjukkan sesuatu yang lebih. Apa? Fang Yu bertanya. Desir, desir, desir. Lin Batian mengangkat telapak tangannya, dan awan energi putih mengembun di kedua telapak tangannya, membentuk 9 kelompok bersama-sama. Suan Ranqi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, merasakan aura familiar. Ya, ini adalah aura misterius, tetapi aura tersebut telah saya tingkatkan berkali-kali, dan sama sekali berbeda dari apa yang Anda dapatkan dari keinginan saya.
Lin Batian memiliki senyuman tak terduga di wajahnya. Saya menaruh banyak ki mendalamnya yang terkondensasi menjadi 9 alam, dan 9 aura mendalam ini berhubungan dengan 9 keterampilan berbeda, yang semuanya telah saya kembangkan selama bertahun-tahun. Saat dia berkata, Lin Batian mengangkat tangan kanannya. Ledakan, 8 gumpalan energi misterius lainnya terbang ke arah belakang, berputar mengelilingi tubuh. Di telapak tangan kanannya, hanya ada awan energi yang sangat besar. Dulu, sebagian besar efek Xuan Ran Qi digunakan untuk bertransformasi. Anda harus sangat jelas tentang ini. Lin Batian berkata dengan senyuman yang lebih misterius di wajahnya, tetapi setelah bertahun-tahun penelitian dan peningkatan, Xuan Ran Qi saat ini dapat mengubah roh. Ledakan, begitu suara itu turun, terjadi ledakan. Energi misterius di telapak tangan kanan Lin Batian meledak, memancar dengan cemerlang. Pada saat ini, nafas yang sangat menakutkan menyebar. Roar, itu disertai dengan raungan rendah dari binatang itu. Cahaya itu perlahan menghilang. Roh ganas dengan baju besi hitam tumbuh di sekujur tubuhnya, anggota badan setebal gajah, dan taring yang sangat panjang muncul di lantai. Aula, wajahnya sangat garang, dan nafasnya sangat kuat. Ini hantu, salah satu makhluk gelap paling menakutkan di pertanda kematian. Lin Batian memperkenalkan, tentu saja, mereka juga dapat diubah menjadi makhluk lain, seperti boom, terjadi ledakan lagi, dan lampu berkedip-kedip. Hantu di depannya telah hilang, digantikan oleh seekor burung merah menyala yang terbang di udara. Dari penampilannya, ia menyerupai elang, dan semburan cahaya ilahi yang menakutkan keluar dari pupilnya. Ini adalah elang darah, kata Lin Batian, energi misterius di telapak tangan kanannya mekar kembali. Boom, boom, boom. Selanjutnya, makhluk terus berubah. Di tahun Lin Batian, berbagai makhluk muncul di depan Fang Yu satu demi satu. Makhluk-makhluk ini sama sekali bukan ilusi, tetapi memiliki semua ciri-ciri makhluk nyata. Apakah kamu sudah menguasai hukum kehidupan? Fang Yu memandang Lin Batian, terkejut. Pahami sedikit bulu. Lin Batian tersenyum. Kemudian, ia mengambil aura misterius kedua dan berkata, adapun aura misterius ini, fungsi utamanya hampir sama dengan sebelumnya, terutama untuk penyamaran. Dapat menyamarkan semua aura yang terpikirkan olehmu. Cara ketiga terutama bersifat defensif, dan semua jenis formasi pertahanan tubuh geng digabungkan oleh saya. Cara keempat adalah senjata, yang bisa diubah menjadi berbagai macam senjata ampuh, selama kamu menginginkannya, tidak ada yang mustahil. Kekuatan juga bisa dibuat dengan imajinasi. Cara kelima, penyembuhan, mengandung banyak kekuatan hidup, selama orang masih bernafas, aku bisa menyelamatkan mereka. Cara keenam, Lin Batian fasih, menunjukkan 9 energinya yang dalam di depan Fang Yu. Fang Yu tidak menyela, tapi mendengarkan dalam diam. Xuan Ran Qi memang sangat sakti, dan kekuatannya sebenarnya menunjukkan pengalaman Lin Batian selama bertahun-tahun. Jika orang benar-benar beruntung, maka keberuntungan Lin Batian pasti sangat dahsyat. Banyaknya petualangan yang dia temui dan banyak warisan yang dia terima jarang terjadi seumur hidup. Adapun pembicaraan Lin Batian yang tak ada habisnya, Fang Yu bisa mengerti sepenuhnya. Meski di mulutnya, pertanda tanah kematian sepertinya adalah tempat yang bagus. Namun terjebak di sana selama bertahun-tahun, apalagi saat pertama kali memasukinya, betapa banyak bahaya hidup dan mati yang saya alami, dan betapa kesepian dan ketidakberdayaan yang saya rasakan, sungguh tak terbayangkan. Sekarang melihat Fang Yu lagi, Lin Batian tidak sabar untuk mengatakan apa yang telah dia lihat dan dengar selama ini. Ini adalah rilis. Fang Yu juga mengalami masa seperti itu. Tidak ada orang yang bisa diajak bicara, dan kata-kata di hatiku hanya bisa terkubur di dalam hatiku selamanya. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Selain 9 aura mendalam ini, penelitianku terhadap batu suci telah mencapai puncaknya. Menara di tanah pertanda adalah hasil kerja kerasku. Lin Batian dengan bangga membual, Old Fang, bukannya aku bilang kamu. Aku sebenarnya bukan lawanmu dalam pertarungan, tapi dalam aspek penelitian lain, kamu pasti tidak sebaik aku. Misalnya, tidak ada jejak aura antara dunia dan bumi. Anda pasti sangat tidak nyaman kan? Petik 2. Tidak ada energi spiritual yang dapat diserap kapan saja kristal spiritual untuk pulih. Sungguh merepotkan, saya tidak menggunakan kristal roh untuk pulih, saya biasanya menggunakan batu ini. Fang Yu berkata dengan ringan. Bas, Fang Yu mengangkat tangan kanannya,
dan cahaya di telapak tangannya berkedip. Batu dewa pembangun surga yang memancarkan cahaya warna-warni muncul di telapak tangannya. Merasakan nafas yang kuat, mata Lin Batian menjadi lurus. Dia datang dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkannya?" "Saya mendapatkannya dari bintang kecil," jawab Fang Yu. Lin Batian berjalan di depannya dan meletakkan telapak tangan kanannya di atas batu dewa. Setelah itu, dia menarik tangannya dan berkata dengan ekspresi terkejut, "7 aura primitif, sebenarnya memiliki semuanya, dan stoknya masih banyak, batu ini layak. Jadi, kamu mengandalkan batu suci ini untuk memulihkan auramu." "Tidak semua, terkadang dengan menghirup orang," kata Fang Yu. "Sial, sial." Lin Batian mundur selangkah, matanya menatap Fang Yu semakin terkejut. Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan menggunakan teknik melahap roh. Bas, pusaran lampu merah muncul di telapak tangannya. Kekuatan isap yang kuat muncul. Fang Yu meraih batu dewa itu dengan telapak tangan kanannya. Sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuhnya dengan sangat cepat. "Lao Fang, kamu benar-benar jatuh ke jalan yang jahat. Itu menyakiti hatiku." Lin Batian berpura-pura menepuk dadanya, dan berteriak ke langit, "Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan." Ini disebut seni melahap roh. Ini benar-benar ditingkatkan dari sebuah buku rahasia di tangan seorang jahat tukang reparasi, kata Fang Yu. Lin Batian masih menggelengkan kepalanya, dan terus bergerak mundur. "Jika kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu." Fang Yu berkata tanpa mengangkat kelopak matanya. "Oke, seharusnya tidak sulit." Ekspresi wajah Lin Batian tiba-tiba menghilang, dan dia berjalan ke depan. "Kamu ingin terjerumus ke jalan yang jahat?" Fang Yu berkata sambil tersenyum. "Jalan jahat, apa namanya? Budidaya, apakah bisa disebut cara jahat?" Lin Batian mengerutkan kening dan membalas. "Jika Anda ingin belajar, Anda harus bersiap untuk penyalahgunaan meridian dan menyerap budidaya orang lain. Ini bukan lelucon, Anda harus sangat jelas tentang sifat penolak Reiki. Jika Anda tidak hati-hati, meridian Anda akan melakukannya merusak," kata Fang Yu. Mari kita lihat dulu, tidak semua orang sesat kamu," kata Lin Batian. "Saya akan memberikan hukumnya kepada Anda dapat mempelajarinya sendiri," kata Fang Yu. Paling hebat, di aula bertingkat tinggi Menara Tongtian. Dari 7 pemimpin yang pernah mengadakan pertemuan sebelumnya, kini hanya tersisa 5, dan Duo Ze serta Cao Yuan sudah tidak hadir lagi. Wajah kelima pemimpin yang hadir sangat jelek, dan bahkan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka tentu tahu apa yang terjadi dengan departemen terbesar ketiga. Duo Ze dan Cao Yuan memimpin 8 juta biksu menuju perang salib. Mereka berakhir dengan kekalahan. Mereka tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi. Namun yang pasti kekalahannya telak. Dalam hal ini situasinya berbeda dengan sebelumnya. Faktanya, pada pertemuan sebelumnya, suasana hati mereka tidak terlalu berat. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Panglima Besar Bintang 8 memecahkan tombaknya, yang berarti insiden ini tidak lagi mampu menangani level ini. Hanya 9 bintang di atas 8 bintang, 8 orang dewasa tingkat Raja Surgawi, yang dapat menyelamatkan situasi. Saat ini, ada keheningan di aula. 3 Master Bintang 8, Wu Mo menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. King Ling mengamati semua orang yang hadir, sementara Ming Zun memasang ekspresi muram dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Adapun 2 pemimpin bintang 7 lainnya, wajah mereka pucat dan dahi berkeringat. Suasananya sangat berat. "Kakak," setelah beberapa saat, di depan mereka, tiba-tiba kilat menyambar. "Raja Guntur ada di sini." Bum bum bum. Kemudian, sekelompok darah muncul, disertai dengan suara naga yang panjang dan agung, mengembunkan bentuk manusia di udara. Inilah nafas Zhenlong Tianjun. Kelima kepala suku yang hadir segera bangkit, berlutut dengan hormat, dan bersujud kepada 2 sosok manusia yang muncul di depan. Pada hari kerja, Zhenlong melihat sosok besar tingkat Tianjun yang tidak melihat akhir, tiba-tiba muncul di saat yang sama. Seperti kata pepatah, raja tidak melihat raja. Dengan pemimpin yang hampir tidak muncul, Tianjun termasuk dalam eksistensi teratas di aliansi Kaisan. Di masa lalu, tidak pernah ada situasi di mana 2 raja surgawi muncul bersama. Namun saat ini, Tianjun Zhenlong dan Tianjun Baolei muncul bersama. Hal ini juga menunjukkan bahwa situasi telah mencapai tingkat kewaspadaan tertinggi. Fang Yu benar-benar mengguncang fondasi Open Mountain Alliance.
Temui Tianjun, Zhenlong Tianjun. Kelima kepala suku berbicara bersama. Kakak, Tianjun Baolei memancarkan kekuatan sihir guntur yang menakutkan, dan kekuatan guntur intensitas tinggi terus berkedip. Dan di sampingnya, cahaya merah mekar di sekujur tubuhnya, dan aura Zhenlong Tianjun yang terjalin dengan bayangan naga di belakangnya tidak terlalu banyak, dan itu sangat kuat. Dua Raja Surgawi yang agung muncul bersama dalam jumlah yang sangat besar, dan aura mereka sendiri menghancurkan dunia. Namun, setelah mereka muncul, mereka tidak berbicara. Tuanku, Duoze dan Cao Yuan. Pada saat ini, Wu Mo berbicara, ingin melaporkan situasi spesifiknya. Saya tahu segalanya tentang mereka. Bao Lei Tianjun berkata dengan dingin. Ya, kalau begitu, haruskah kita melancarkan serangan umum terhadap pihak ketiga? Jika ini terus berlanjut, opini publik di luar akan berdampak negatif besar pada aliansi kita. Wu Mo menundukkan kepalanya dan berkata, yang ketiga partai dan Fang Yu ada. Suatu hari lagi, itu akan menjadi kerugian besar bagi aliansi kita. Tidak perlu melancarkan serangan umum. Bao Lei Tianjun berkata dengan dingin, tanpa Fang Yu, bagian terbesar ketiga adalah sepiring pasir lepas. Saya akan bergabung dengan asosiasi Zhenlong untuk menyingkirkan Fang Yu. Strategi ini juga sama dengan serangan Fang Yu terhadap Open Mountain Alliance kita. Langsung ke level teratas dan dapatkan manfaat maksimal. Mendengar ini, semua pemimpin yang hadir mengangkat kepala, dan ada kegembiraan di mata mereka. Kedua Raja Surgawi harus bergabung untuk menghadapi Fang Yu. Ini adalah pengobatan tingkat tertinggi. Yang terbesar ketiga, trik sulapnya tidak terlalu sulit, tapi Anda hanya bisa menggunakan trik sulap ini. Lin Batian menggelengkan kepalanya setelah mencoba mengeluarkan Spirit Devouring Jue. Kematian, Meridian pasti tidak mampu menanggungnya. Sepertinya kamu telah jatuh ke jalan jahat bersamaku tanpa sumber. Fang Yu tersenyum. Itu belum tentu benar. Saya telah menyerap banyak kekuatan sihir gelap di tanah tanda kematian. Jika kekuatan gelap adalah jalan yang jahat, maka saya sudah berjalan di atasnya. Lin Batian mengangkat bahu dan berkata, kekuatan gelap. Fang Yu menyipitkan matanya, baru saja hendak bertanya. Tapi sebelum kata-katanya selesai, di sana terdengar suara langkah kaki di luar. Tuan Fang, orang yang datang adalah Tianan, berjalan cepat ke tubuh Fang Yu dan berlutut dengan satu kaki. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Aliansi Mendalam Awal dan Aliansi Bintang telah mengirimi kami surat rahasia. Tianan mengeluarkan dua potong batu giok ungu dari tangannya. Aliansi Mendalam Awal dan Aliansi Bintang. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan mengambil batu giok ungu di tangan Tianan. Kemudian, kesadaran ilahi mengalir ke dalamnya. Setelah beberapa detik, Fang Yu menarik diri dari kesadaran spiritualnya. Menarik, meski susunan kata kedua surat rahasia ini berbeda, namun maknanya sama. Itu untuk memperingatkan Fang Yu agar mengekang jurang, segera berhenti, dan jangan melanjutkan. Jika tidak, untuk menjaga stabilitas, dua aliansi besar akan bersama-sama menyerang Fang Yu. Di antara mereka, disebutkan juga apa yang ingin diperoleh Fang Yu. Mereka bertiga bersedia menyediakannya, tapi syaratnya, Fang Yu harus segera berhenti. Apa katamu? Lin Batian bertanya. Fang Yu langsung menyerahkan dua potong batu giok ungu kepada Lin Batian. Setelah membacanya, Lin Batian berkata sambil tersenyum main-main, sepertinya mereka benar-benar ketakutan. Tianan, rumor yang kamu katakan sebelumnya mungkin benar. Tiga aliansi besar tampaknya benar-benar memakai celana yang sama, kalau tidak mereka tidak akan keluar begitu cepat. Fang Yu memandang Tianan dan berkata dengan ringan. Tianan tampak serius dan bertanya, maaf, Tuan Fang, surat rahasia dari dua aliansi besar ini. Zhaoan lagi, mari kita berhenti segera, mereka dapat memberikan semua yang saya inginkan, kata Fang Yu. Mendengar ini, ekspresi Tianan berubah, mengamati ekspresi Fang Yu. Dia sangat takut Fang Yu memutuskan untuk tidak melanjutkan di sini. Lagi pula, dalam kesadarannya, orang kuat seperti Fang Yu hanya akan selalu mengejar keuntungan. Tentu saja, Fang Yu merasa berbeda dengannya. Star Alliance. Lao Fang, saya cukup akrab dengan bos aliansi ini. Lin Batian menyentuh dagunya dan berkata tiba-tiba. Bos dari Star Alliance, apakah yang Anda maksud adalah pemimpinnya? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Mungkin wakil pemimpin. Lin Batian berkata, bagaimanapun,
dia adalah salah satu yang terbaik di Star Alliance. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan setelah memikirkannya, dia bertanya, seberapa familiar kamu? Tidak buruk, Lin Batian berkata, dia adalah teman wanita Tao. Kita bertemu secara kebetulan, tapi kamu juga tahu pesonaku. Fang Yu memandang Lin Batian dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata, kamu tidak akan. Sudah apa, jangan menebak sembarangan, Lao Fang. Daois wanita ini memiliki hubungan baik denganku karena pesona pribadiku, bukan karena aku sengaja mengejarnya. Jangan pikirkan itu. Lin Batian mengerutkan kening. Nah, siapa nama teman wanita Tao yang ada di mulutmu ini? Fang Yu bertanya. Dia adalah Mo Qinghan, dan dia terlihat cukup baik. Jawab Lin Batian. Mo Qinghan. Fang Yu bertanya sambil menatap Tianan, menyipitkan mata, pernahkah kamu mendengar nama ini? Mo Qinghan, sulit, mungkinkah master kedua dari Star Alliance yang membuat banyak orang takut? Ekspresi Tianan berubah, dan dia menjawab dengan kaget. Tuan kedua, Mo Qinghan benar-benar tuan kedua dari Star Alliance. Fang Yu juga sedikit terkejut sambil mengangkat alisnya. Tuan Fang, orang kecil di level ini hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang situasi internal Star Alliance, jadi lebih baik kita mengirim seseorang terlebih dahulu, jawab Tianan. Hei, kenapa merepotkan sekali? Lao Fang, jika kamu ingin bertemu Mo Qinghan, aku bisa segera menghubunginya untukmu. Lin Batian melambaikan tangannya dan berkata, bisakah kamu segera menghubunginya? Tidak apa-apa. Fang Yu mengangkat alisnya. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin Anda bicarakan dengannya? Lin Batian bertanya, meskipun pesona pribadiku memang sangat menyimpang, menurutku dia tetap tidak akan melakukan sesuatu yang mengabaikan kepentingan mendasar Star Alliance demi aku. Mari kita bicara dengannya dulu, dan aku tidak akan membiarkan dia melakukan apapun. Fang Yu berkata, tapi, apakah kamu yakin bisa menghubunginya secara langsung? Tentu saja, selama saya tertarik batuk, selama itu teman, saya akan meninggalkan informasi kontak, dan saya dapat menghubungi kapan saja. Lin Batian berkata, melihat sekeliling, melirik ke arah Tianan, dan berkata, tapi ini sangat tidak nyaman. Ayo ganti tempat. Fang Yu mengangguk dan berkata, iya. 1/4 jam kemudian, Fang Yu dan Lin Batian datang ke sebuah pulau kecil di selatan. Ketiga, pulau ini hanyalah pulau biasa, tidak ada apa-apa di dalamnya. Lin Batian dan Fang Yu berdiri di tengah pulau. Bukankah itu hanya menghubungi teman? Itu tidak melibatkan rahasia apapun. Sedangkan untuk berlari sejauh ini, bukankah kamu harus menghubungi tanpa ada orang di sekitar? Fang Yu mengerutkan kening. Oh, kamu tidak mengerti. Aku mengalami kesulitan dalam melakukan ini. Lin Batian menghela nafas, keraguan muncul di matanya, dan berkata, jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak ingin menghubunginya. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat baik denganmu. Fang Yu mengangkat alisnya, jadi itu menyombongkan diri. Tidak, hanya saja hubungannya bagus, jadi aku tidak terlalu ingin menghubunginya. Lin Batian menarik napas dalam-dalam, matanya tertuju. Lalu, angkat telapak tangan kanan. Bas, berlian sebening kristal muncul di telapak tangan kanannya. Ini adalah berlian asli, dengan kecemerlangan dan tidak ada suasana rumit di dalamnya. Ini sangat murni, itu terlihat seperti sebuah perhiasan. Dan kemungkinan besar itu adalah perhiasan yang disukai wanita. Lao Fang, untuk membantumu, aku benar-benar berkorban banyak. Lin Batian berkata lagi, jika bukan karena kamu, aku tidak akan menghubunginya. Baiklah, aku akan membantumu kembali nanti, kata Fang Yu. Lin Batian berhenti berbicara, melihat berlian di tangannya, menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu matanya tegas, seolah dia sudah mati. Retakan, detik berikutnya, dia menghancurkan berlian yang sangat indah dan mempesona itu. Dalam suara yang tajam, seberkas cahaya melintas. Kemudian, asap putih perlahan melayang di udara, mengembun menjadi gumpalan. Lin Batian melihat asap putih di depannya dan mundur 2 langkah. Asap putih perlahan mengembun, tapi tidak terbentuk. Fang Yu memandang Lin Batian, sedikit mengernyit, baru saja hendak berbicara. Saat ini, asap putih muncul tiba-tiba. Kemudian, sosok anggun muncul dari asap putih. Gaun tule ungu, dengan perhiasan berkilau tergantung di sekujur tubuh. Di saat yang sama, rambut hitam panjang jatuh di bahunya. Meski hanya melihat profil wajahnya,
Fang Yu bisa yakin bahwa ini adalah wanita berwajah cantik dan berwajah cantik. Dan temperamennya melampaui hal-hal biasa, menakjubkan. Tentu saja, sosok di hadapannya bukanlah suatu entitas fisik, melainkan suatu bayangan maya yang dipadatkan dengan metode tertentu dan berada sangat dekat dengan entitas tersebut. Saat ini, wanita itu menatap lurus ke arah Lin Batian, yang berjarak kurang dari 2 meter darinya, tanpa berbicara. Dan mata Lin Batian juga berkedip-kedip, mengandung ketakutan dan ketegangan. Melihat penampilannya, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan pada dasarnya dia bisa menebak apa yang terjadi antara dia dan Mo Qinghan. Apakah kamu, akhirnya mau menghubungiku? Mo Qinghan memandang Lin Batian dan berkata, suaranya enak didengar, seperti suara dari luar langit, mengandung rasa dingin, namun lembut. Qinghan, aku menghubungimu hari ini terutama untuk ini. Lin Batian ingin langsung membahas topik tersebut. Namun detik berikutnya, bayangan di depannya dengan cepat berlari ke arahnya. Engah. Kemudian, seluruh tubuh ditempelkan pada tubuh Lin Batian, dan kepalanya terkubur di pelukannya. Melihat pemandangan ini, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur. Kamu akhirnya menghubungiku, kupikir, aku tidak akan melihatmu lagi. Mo Qinghan mengubur dirinya di dada Lin Batian dan berkata dengan lembut. Saya punya masalah. Lin Batian dengan cepat memasuki negara bagian itu menghela nafas dan berkata, sudah kubilang sebelumnya, aku datang dari tempat yang sangat jauh, dan ada batasan pada diriku. Sudah terlalu lama dan harus kembali. Sudah kubilang padamu untuk kembali bersamaku, aku akan mencari seseorang untuk membantumu mencabut larangan itu, kenapa kamu? Mo Qinghan mengangkat kepalanya dan berkata dengan cemas. Tidak ada gunanya, tidak ada yang bisa mencabut larangan itu. Saya tahu betul hal ini. Lin Batian tersenyum pahit dan berkata, selama ini, aku sangat merindukanmu. Hanya saja banyak hal yang membuatku tertekan, membuatku sulit bernapas. Jadi, bahkan jika aku merindukanmu lagi, saya tidak bisa menghubungi Anda. Qinghan, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Aku tidak menyalahkanmu, mengapa aku rela menyalahkanmu? Mata Mo Qinghan sedikit merah, dan air mata berkaca-kaca. Qinghan, aku mengambil resiko besar untuk bertemu denganmu hari ini. Selain mengungkapkan kerinduanku, aku juga ingin kamu ngobrol dengan teman-temanku. Lin Batian beralih ke topik itu lagi. Teman, Mo Qinghan masih memeluk Lin Batian, memiringkan kepalanya, dan keraguan muncul di matanya yang indah. Qinghan, ini sahabatku, bernama Fang Yu. Saat ini, Lin Batian mengulurkan tangannya untuk memperkenalkan Mo Qinghan. Saat itulah Mo Qinghan melepaskan pelukannya dan berbalik untuk melihat lokasi Fang Yu. Halo, Fang Yu tersenyum dan mengangguk ringan. Fang Yu, mata indah Mo Qinghan berkedip-kedip, alisnya mengerutkan kening, seolah dia bingung dengan nama itu. Jika kamu pernah mendengar namaku, itu benar, akulah orang yang kamu pikirkan, bukan hanya nama yang sama. Fang Yu tersenyum, aku memimpin pihak ketiga melawan Open Mountain Alliance. Fang Yu miliknya. Mendengar kata-kata Fang Yu, ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Mo Qinghan, dan matanya berubah. Dia menoleh dan menatap Lin Batian lagi, alisnya mengerutkan kening, dan dia hendak berbicara. Ya, Qinghan, teman baikku, memang Fang Yu yang kamu pikirkan. Lin Batian juga berkata, kamu mengiriminya surat rahasia hari ini, jadi dia ingin mencarimu. Ayo ngobrol. Mo Qinghan menatap Fang Yu lagi, matanya sangat rumit. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya tidak ada yang istimewa ketika saya datang kepada Anda. Saya hanya ingin bertanya, apa hubungan antara Starlight Alliance Anda dan Open Mountain Alliance? Mengapa Open Mountain Alliance mengalami kecelakaan? Kamu harus membantunya. Karena itu, Fang Yu maju 2 langkah perlahan. Menurut akal sehat, 3 aliansi utama dari 3 aliansi Anda membagi jurang virtual. Jika itu adalah hubungan kompetitif yang normal, salah satu dari mereka akan jatuh, yang merupakan hal yang hebat bagi 2 lainnya. Lagi pula, negara yang miskin sumber daya seperti jurang virtual di tempat di mana Anda dapat mengontrol lebih banyak wilayah, itu berarti Anda dapat mengontrol lebih banyak sumber daya, yang merupakan kepentingan aliansi Anda. Namun, ketika sesuatu terjadi pada aliansi Kaisan, Anda melompat keluar dengan cemas. Dikabarkan bahwa para pemimpin dari 3 aliansi besar keluar dari pintu yang sama, dan mereka mentransfer sejumlah besar sumber daya dari aliansi keluar dunia dan kembali ke sekte mereka. Tidak tahu apakah pernyataan ini benar.
Mendengar kata-kata ini, mata indah Mockingham berkedip, dan wajahnya sedikit berubah. Saat ini, Fang Yu sudah mencapai jarak kurang dari 2 meter dari Mockingham. Kenapa kamu harus melawan aliansi Kaisan? Mockingham akhirnya berbicara, dengan nada tenang. Sejak saya datang ke alam Suyuan, pada dasarnya saya akan mengalami konflik dengan Open Mountain Alliance ketika saya ingin melakukan apapun, dan masalah akan terus berlanjut. Fang Yu menjawab dengan ringan, jika ini masalahnya, maka sebaiknya saya mengambil Open Mountain Alliance secara langsung. Balikkan, jangan sampai hal itu menghalangi saya. Melihat ketenangan di wajah Fang Yu, Mockingham sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan nada dingin, melakukan ini, tidakkah kamu merasa terlalu mendominasi? 3 aliansi besar telah berdiri di alam Void Abyss selama bertahun-tahun, dan Anda tidak akan pernah diizinkan melakukan ini. Orang-orang yang menentang aturan muncul. Mendominasi itu bagus, King Han, apakah kamu tidak suka mendominasi orang? Seperti aku. Saat ini, Lin Batian, yang berdiri di belakang Mockingham, berkata. Mockingham menoleh untuk melihat Lin Batian, menggigit bibir merah terangnya, dan berkata, kamu, berbeda, tapi dia. Kamu tidak perlu menanyakan motifku, kamu hanya perlu menjawab pertanyaan yang baru saja aku tanyakan, hubungan seperti apa yang dimiliki oleh 3 aliansi besar kalian. Fang Yu bertanya lagi, mata Mockingham sedikit dingin, dan dia menjawab, aku tidak bisa melakukan ini. King Han, Fang Yu adalah sahabatku, jika kamu tidak ingin menjawabnya bahkan sebuah pertanyaan, itu sulit bagiku untuk melakukannya. Lin Batian menggelengkan kepalanya sedikit. Wajah Mockingham sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata, Batian, aku. Hei, sepertinya aku melebih-lebihkan beban diriku dalam pikiranmu. Aku terlalu banyak berpikir. Lin Batian menundukkan kepalanya sedikit, menghela nafas ringan, nadanya pahit. Bukan itu yang kamu pikirkan, kamu lebih penting dari semua yang ada di pikiranku. Mockingham segera memeluk Lin Batian dan berkata dengan cemas. Dulu aku juga berpikir begitu, tapi... Lin Batian menggelengkan kepalanya dan melangkah mundur, sepertinya ingin melepaskan pelukannya. Aku akan menjawabnya. Aku akan menjawab pertanyaannya, jangan lakukan ini, kata Mockingham dengan mata merah sambil menangis. Tidak perlu memaksakan diri, aku juga tidak memaksamu melakukan apapun, kata Lin Batian. Tidak, aku sukarela. Mockingham segera menggelengkan kepalanya. Fang Yu memandang Lin Batian dengan mata aneh. Jika Mockingham benar-benar master kedua dari Star Alliance, maka penampilan seorang gadis kecil yang benar-benar jatuh cinta padanya sekarang sangat tidak sesuai dengan statusnya. Tentu saja, ini juga dapat dikaitkan dengan pesona Lin Batian begitu kuat sehingga Mockingham tidak bisa menahan diri. Pada saat ini, Mockingham sudah berbalik, memandang Fang Yu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, hubungan antara 3 aliansi besar berbeda dari apa yang Anda pikirkan, setidaknya, pemimpinnya tidak keluar dari sekolah yang sama. Apa hubungannya? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak, jika tidak ada hubungan antara 3 pemimpin utama, tidak mungkin mencapai level ini. Saya tidak tahu bagaimana para pemimpin berkomunikasi secara spesifik, dan konsensus apa yang ada. Mockingham menjawab, saya hanya tahu bahwa sampai batas tertentu, ketiga aliansi kita berdiri berdampingan untuk menjaga keseimbangan secara keseluruhan. Sejauh menyangkut Liga Utama, ini adalah negara bagian terbaik. Jika ada yang digulingkan, keseimbangan seluruh jurang virtual akan rusak, dan banyak aturan akan ditulis ulang. Kami tidak suka masalah. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan bertanya, kalau begitu, kamu memesan surat rahasia hari ini. Tidak, itu datang dari pemimpin. Mockingham menggelengkan kepalanya ringan dan menjawab. Kalau begitu, 2 aliansi besarmu cukup lunak. Mereka akan bergabung, dan kamu masih harus meyakinkanku. Fang Yu tersenyum. Hanya untuk memaksimalkan keuntungan, kekuatan tempur yang telah Anda tunjukkan sudah cukup untuk mengancam pembangkit tenaga listrik di tahap pertengahan dan akhir Earth Immortal. Jika kami ingin menyerang Anda, kami harus membayar harga yang sesuai. Mockingham menjawab, kalau begitu, lebih baik menyerahkan harga yang mungkin harus. Kamu bayarkan secara langsung untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Adapun lunak dan keras yang Anda sebutkan, itu tidak pernah menjadi pertimbangan kami. Berbicara Mockingham menunjukkan senyum tipis di wajah King Cheng, dan berkata,
Sekarang, saya masih ingin menanyakan pertanyaan itu. Apakah Anda bersedia menerima sumber daya yang kami sediakan? Aliansi Kaisan sangat membutuhkan kesempatan. Selama kamu berhenti, kamu bisa mendapatkan segalanya. Dan 3 aliansi besar kami juga bersedia berteman dengan Anda. Menjadi teman, Open Mountain Alliance sangat marah sekarang, mereka tidak mau berteman denganku. Mulut Fang Yu meringkuk dan berkata, adapun kalian berdua, tunggu sampai aku menggulingkan Open Mountain Alliance. Kamu, ekspresi Mo King Han sedikit berubah. King Han, maafkan aku, kali ini aku akan berdiri bersama teman baikku. Saat ini, Lin Batian berbicara lagi. Ekspresi Mo King Han berubah drastis, dan dia menoleh untuk melihat Lin Batian. Tapi Lin Batian perlahan berjalan menuju Fang Yu dan berdiri di samping Fang Yu. King Han, aku benar-benar tidak ingin bertindak sejauh ini, tetapi jika kamu bersikeras melakukan itu, aku tidak punya pilihan. Kita hanya bisa menjadi musuh, kata Lin Batian dengan getir. Tidak, kita tidak akan pernah menjadi musuh, tidak akan pernah. Mo King Han menyela Lin Batian dengan cemas. Dia berlari ke depan dengan cepat dan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Batian lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan mundur beberapa langkah. Ia enggan hadir di adegan seperti ini. Namun sayangnya, dia harus berada di sana. Batian, kenapa kamu selalu menyiksaku? Mo King Han terisak sambil mengubur dirinya di depan dada Lin Batian. Siapa yang menyuruhku memiliki terlalu banyak persaudaraan dan kesetiaan? Lin Batian melirik Fang Yu dan mengangkat alisnya.